Halo agan-agan semua, gimana kabarnya? Baik-baik saja? Kembali lagi bersama saya di channel Aisyah. Dan pada video kali ini saya akan membahas film thriller misteri yang berjudul Radius tahun 2017. Film ini akan berfokus kepada seorang pria yang memiliki sebuah kemampuan, di mana dia bisa membunuh orang-orang di sekitarnya tanpa menyentuh mereka sedikit pun. Gimana? Udah penasaran? Ya udah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya, gan. Adegan dimulai dengan seorang pria yang baru saja terbangun dari pingsannya. Sepertinya dia baru mengalami musibah kecelakaan. Kemudian dia pergi untuk mencari pertolongan. Setelah berjalan cukup jauh, ada sebuah mobil yang sedang melintas. Lalu dia melambaikan tangan untuk meminta pertolongan. Bukannya berhenti, justru mobil tersebut malah terus melaju dan hampir menabraknya. Saat sudah berhenti, dia pun mengecek keadaan orang di dalamnya. Dan ternyata orang tersebut sudah tewas dengan bola mata yang tiba-tiba memutih. Entah apa yang menjadi penyebabnya, tapi hal tersebut benar-benar sangat aneh. Setelah itu dia menelpon polisi untuk meminta bantuan. Namun di saat ditanya siapa namanya, dia tidak menjawab sama sekali dan malah menutup teleponnya. Ternyata dia tidak mengingat sama sekali tentang siapa dirinya. Bisa dipastikan dia mengalami amnesia akibat kecelakaan tersebut. Dia pun memeriksa isi dompetnya dan menemukan sebuah SIM dengan foto dirinya. Bisa diketahui bahwa identitas aslinya bernama Liam Hartwell. Tak diduga, seekor burung gagak tiba-tiba terjatuh. Terlihat mata dari burung tersebut juga memutih, sama seperti wanita yang ada di mobil tersebut. Takut terjadi hal yang tidak-tidak, dia pun segera pergi dari sana. Singkat cerita, dia sampai di sebuah kafe, dan hal yang sama juga terjadi. Terlihat semua orang yang ada di sana juga sudah meninggal secara misterius, dengan ciri-ciri yang sama, yaitu mata yang berwarna putih. Dia pun mengira semua ini disebabkan oleh gas beracun yang tersebar lewat udara. Oleh karena itu, dia berusaha untuk menutup hidung dan mulutnya. Sesuai alamat yang ada di SIM-nya, akhirnya dia sampai di rumahnya. Sepertinya dia tinggal di sana seorang diri dan masih menjomblo. Setelah membersihkan diri, dia melihat seseorang yang sedang di luar. Dia pun memperingatkannya untuk masuk ke dalam rumah, dikarenakan ada gas beracun yang dapat mengancam nyawanya. Tapi, saat orang tersebut mendekat, tak diduga matanya tiba-tiba memutih dan tewas saat itu juga. Seakan-akan ada yang mencabut nyawanya ketika dia berusaha untuk mendekati Liam. Sadar akan kejanggalan tersebut, dia pun melakukan suatu percobaan, yaitu dengan mendekati seekor burung gagak di depannya. Dan benar saja, dalam radius beberapa meter, burung tersebut langsung mati dan jatuh seketika. Akhirnya, terkuaklah sebuah fakta. Ternyata yang menjadi penyebab semua orang tewas secara misterius adalah dirinya sendiri. Setelah mengalami kecelakaan, dirinya mendapatkan suatu kemampuan supranatural yang membuat dirinya bisa membunuh orang-orang di sekitarnya tanpa melakukan kontak fisik sedikit pun. Terlebih lagi, hal tersebut bisa dia lakukan hingga radius beberapa meter. Entah apa yang menjadi penyebabnya, tapi mungkin itu akan terungkap nanti. Untuk menghindari timbulnya korban lagi, dia pun memutuskan untuk mengurung diri di pondok belakang rumah, demi bisa menjauh dari semua orang. Malamnya, di saat sedang tidur, dirinya mendengar sesuatu di luar sana. Terlihat ada seorang wanita yang ingin masuk ke rumahnya. Wanita itu pun menyadari keberadaannya, dan langsung mendekati pondok tempatnya bersembunyi. Liam pun menyuruhnya untuk menjauh, karena dia tidak ingin membuatnya terbunuh. Tapi anehnya, saat Liam membuka pintunya, tidak terjadi apa-apa dengannya. Begitu juga dengan anjing yang berada di dekatnya. Sepertinya kemampuan tersebut perlahan mulai menghilang. Faktanya, si wanita juga mengalami hilang ingatan, sama seperti Liam. Dan dia juga pertama kali terbangun di tempat yang sama, yaitu di lokasi tempat Liam kecelakaan. Itu berarti mereka berdua sebelumnya pernah bertemu dan mengalami kecelakaan di tempat yang sama. Satu-satunya yang bisa dia ingat hanyalah nama Liam saja. Oleh karena itu, dia datang kemari untuk bertemu dengannya. What's the matter? Look, can we go inside? I want to take a look around. Karena masih belum tahu siapa nama aslinya, jadi untuk mempermudah saya dalam pembacaan narasinya, kita panggil saja dia Jen.
Tujuannya datang kemari yaitu untuk meminta bantuan kepada Liam. Mungkin saja Liam mengenali dirinya dan mungkin bisa membantunya untuk memulihkan ingatannya kembali. Tapi sayangnya Liam juga mengalami amnesia dan tidak mengenalinya sama sekali. Di tengah kebimbangan tersebut, Liam mengingat sesuatu. Waktu itu dia dan juga Jen berada di suatu tempat bernama Smithsburg Oakdale. Kemungkinan mereka bisa menemukan suatu petunjuk di tempat tersebut. Oleh karena itu, mereka berdua langsung pergi ke sana. Singkat cerita, mereka sampai di sana, dan tempat itu adalah sebuah jembatan. Jen pun mengingat sesuatu. Waktu itu, dia dan juga Liam sedang berada di sana. Dan juga, dia membuang selembar kertas yang sepertinya benda yang cukup penting. Karena tidak menemukan apapun, mereka pun pergi ke tempat selanjutnya, yaitu lokasi kecelakaan tempat di mana mereka pertama kali terbangun, dengan harapan bisa menemukan suatu petunjuk di sana. Sesampainya di sana, mereka melihat lahan yang sudah gosong, dan membentuk sebuah lingkaran hitam. Tapi setelah diperiksa, bukan api yang menjadi penyebabnya, melainkan sesuatu yang lain. Di saat itulah, dia teringat samar-samar akan kejadian di tempat ini. Pada waktu itu, ada sebuah petir yang tiba-tiba menyambar dirinya, dan mungkin itu ada hubungannya dengan kemampuan yang dia dapat. Dia pun memberitahu Jen tentang kemampuan tersebut, yang mana kemampuan tersebut yang menjadi penyebab semua orang tewas secara mendadak. Tapi untungnya, kemampuan tersebut sudah menghilang. Jen yang mendengar hal itu menjadi sangat terkejut. Walaupun Liam sudah bilang kemampuan tersebut sudah menghilang, tapi Jen tetap merasa was-was. Lalu, dia segera pergi menjauh dari si Liam. Di saat Liam sedang berusaha untuk mengejarnya, tak diduga ada petugas polisi yang tiba-tiba menghampirinya. Lalu, dia mengajukan beberapa pertanyaan perihal truk miliknya yang waktu itu mereka temukan di lokasi kecelakaan. Tak disangka, di saat Jen menjauh dari mereka, tiba-tiba polisi tersebut mendadak jatuh tak bernyawa. Ternyata kemampuannya tersebut masih belum menghilang, tapi ada satu kejanggalan yang baru Liam sadari. We gotta get the hell out of here. Please. What the hell just happened? Mom, are you there? Mom. Mereka pun pergi ke suatu tempat. Di sana, mereka melakukan suatu percobaan dengan menggunakan seekor kambing. Di saat Jen menjauh beberapa meter dari mereka berdua, seketika kambing yang berada di dekat Liam langsung tewas di tempat. Ternyata, Jen juga memiliki sebuah kemampuan yang sama seperti Liam. Tapi bedanya, kemampuan tersebut dapat menonaktifkan kemampuan yang dimiliki Liam. Ibarat penawar yang bisa menetralisir sebuah racun. Bisa disimpulkan, jika mereka berdua saling berdekatan, otomatis nyawa orang-orang yang berada di sekitar Liam tidak akan terancam juga. Untuk mengetahui apa penyebabnya, Liam berniat untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Meski hal tersebut sangat beresiko, tapi itu harus dilakukan demi bisa menghentikan ini semua. I've been having trouble remembering because of the accident. Make the police understand. Sesampainya di rumah sakit, Liam langsung melakukan pemindaian terhadap otaknya. Sembari menunggu hasilnya keluar, mereka menonton siaran berita di televisi. Dalam siaran tersebut, pihak kepolisian baru saja menemukan petunjuk baru mengenai kematian misterius yang menimpa petugas polisi, yang tadi sore Liam dan juga Jen sudah temui. Anaknya yang waktu itu sedang teleponan dengannya telah memastikan bahwa dia mendengar ibunya sedang berbicara dengan Liam tepat sebelum kematiannya, dan itu menuntun polisi untuk datang ke rumahnya. Di sana, mereka menemukan jasad seorang pria dengan ciri-ciri bola mata yang berwarna putih, ciri-ciri yang sama dengan jasad orang-orang yang ada di kafe pada saat itu. Dengan ini, polisi menetapkan Liam sebagai tersangka utama atas kasus kematian misterius yang terjadi di daerah tersebut. Setelah mendengarkan itu, mereka berencana untuk segera pergi dari sana. Tapi sialnya, beberapa polisi sudah ada di sana. Di saat yang sama, muncul salah satu dokter yang tadi melakukan pemindaian. Dokter itu pun memberitahunya bahwa keadaan otaknya normal-normal saja, tidak ada kejanggalan atau keanehan seperti yang dia duga. Di saat yang sama, dua polisi mengejar mereka berdua, tapi untungnya mereka berhasil lolos dari kejaran mereka. Saat sampai di dekat lift, Jen melihat beberapa poster tentang orang hilang, dan sepertinya dia teringat akan sesuatu. Karena kelamaan ngelamun, Jen terpisah dengan Liam yang sudah masuk ke dalam lift, dan hal tersebut membuat nyawa orang-orang yang berada di dalamnya menjadi terancam. Doors open. Run. Go, go, get out! Go! Move! Walau sempat terpisah, tapi akhirnya mereka berdua bisa bertemu kembali dan segera kabur dari rumah sakit tersebut.
Saat sampai di suatu tempat, barulah Jen memberitahu Liam tentang sesuatu yang dia ingat. Ternyata kertas yang waktu itu dia buang adalah sebuah poster yang menunjukkan bahwa Jen merupakan orang yang sudah menghilang. Dan itu membuat dirinya menjadi sangat frustasi. Akan tetapi, Liam berusaha untuk menenangkannya. Mungkin saat ini Jen sedang merasa kelelahan. Karena itu pikirannya menjadi sangat kacau. Oleh karena itu, mereka berdua harus beristirahat terlebih dahulu. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Melalui radio yang ada di mobilnya, Jen mendengar siaran berita tentang insiden kemarin. Pihak kepolisian telah menduga bahwa Jen sudah terlibat dengan Liam. Dan terungkap juga bahwa identitas aslinya Jen bernama Rose Derwood. Hal tersebut juga diberitahu langsung oleh suaminya sendiri. Dan dia meminta Rose agar segera pulang ke rumah. Rose, just come home. I love you. Whatever it is, we can work it out. Setelah mendengar siaran tersebut, dia berniat untuk datang ke rumah suaminya dengan harapan bisa mendapatkan sebuah petunjuk baru mengenai kecelakaan pada malam itu. Dia pun mengajak Liam untuk ikut dengannya, dan tentu saja Liam tidak setuju akan hal itu karena dia takut dirinya bisa membahayakan nyawa orang yang ada di sana. Tapi setelah dibujuk, akhirnya dia mengerti juga. Too dangerous out there. I'm a ticking time bomb. I'm not going alone. I need you. Liam. Sesuai alamat yang ada di buku telepon, akhirnya mereka berdua sampai di sana. Dan ini suaminya Rose yang bernama Sam Derwood. Kemudian Rose menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil demi bisa memberikannya penjelasan tentang situasi yang saat ini sedang mereka alami. Walau sempat mendapatkan penolakan, tapi akhirnya dia menurut juga. Saat sampai di suatu tempat, Liam pun menunjukkan kemampuannya kepada Sam. Dan itu membuatnya terkejut dan juga percaya bahwa Liam bukanlah orang yang jahat. Tidak seperti yang dikatakan polisi dan media berita. Kemudian Sam membawa mereka berdua ke toko miliknya. Untuk sementara ini, mereka diharuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu sambil menggali informasi tentang asal-usul kemampuan supranatural mereka yang saat ini masih menjadi misteri. Di saat sedang mengobrol berdua, Liam menemukan poster orang yang hilang yang menunjukkan fotonya si Rose. Tak lama, Sam pun datang dan dia memberitahu Rose bahwa orang yang ada di poster tersebut bukanlah dirinya, melainkan saudara kembarnya yang bernama Lily Grayson. Dan sudah lebih dari 1 tahun dia menghilang. Diketahui, Rose sangat menyayangi saudaranya tersebut. Dia rela sampai membuat banyak poster agar saudaranya tersebut bisa cepat ditemukan. Dia pun teringat sesuatu. Waktu itu dia sangat begitu frustasi hingga berniat untuk bunuh diri. Di saat itu juga, Liam datang untuk menenangkannya. Setelah berhasil menenangkannya, Liam berniat untuk mengantarkannya pulang. Dan disinilah mereka bertemu untuk pertama kalinya. My name's Liam. Rose. Sementara itu, Liam yang sedang sendirian melihat sebuah gambar, dan itu membuatnya teringat akan sesuatu. Waktu itu, Liam mengatakan sesuatu kepada Rose. Dia bilang dia memiliki sebuah tempat yang jauh dari keramaian, tempat yang bagus untuk menjernihkan pikiran, dan terlihat sebuah jalan yang bernama Road 1A. Setelah mengingat itu, Liam berencana untuk pergi ke tempat tersebut bersama dengan Rose, karena di sana satu-satunya tempat yang aman dari kejaran polisi. Sementara Sam dibutuhkan di sini untuk menjadi penengah antara polisi dengan mereka berdua, agar dia bisa menjelaskan tentang kejadian sebenarnya kepada pihak polisi, dengan harapan mereka semua bisa mengerti. Namun, hal tersebut justru ditentang oleh Sam karena dia tidak rela membiarkan istrinya untuk pergi dengan pria asing. I can't believe this. Let him go. He needs to blow off some steam. Saat Sam kembali, dirinya telah melakukan suatu tindakan yang bodoh. Secara sadar, dia menelepon polisi untuk datang kemari. Dengan cepat, Liam dan juga Rose bersiap-siap untuk segera pergi dari sana. Tapi sayangnya, para polisi sudah mengepung tempat tersebut dan berhasil menangkap mereka berdua. Para polisi itu pun mencoba untuk memisahkan Liam dengan Rose, yang sebagaimana kita tahu, kemampuan membunuhnya si Liam akan aktif kembali jika terpisah dengan Rose. Dan benar saja, semua orang yang berada di dalam jangkauannya seketika langsung tewas saat itu juga. Setelah itu, Liam dan juga Rose bergegas pergi dari sana, sementara Sam akan tetap di sini sebagai saksi untuk menjelaskan semuanya.
Mereka pun singgah di Ceria Mart. Di sana mereka menonton siaran berita yang menunjukkan tentang fenomena kosmik yang tidak biasa. Nampak sebuah kilatan petir yang berasal dari luar angkasa, menyambar suatu tempat di pesisir timur. Entah berasal dari mana, tapi bisa dipastikan bahwa petir itulah yang menjadi penyebab mereka mendapatkan kemampuan tersebut. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Tak diduga ada sebuah mobil yang mengikuti mereka dari belakang. Singkat cerita, mereka tiba di tempat tersebut. Nampak sebuah pondok yang terlihat masih layak untuk ditempati. Dan tak terasa, pagi hari pun tiba. Karena merasa bosan, Liam pergi keluar untuk jalan-jalan. Hingga dia sampai di sebuah danau. Sementara itu, Jen yang sedang ingin menyalakan perapian menemukan sebuah kotak. Yang di dalamnya ada sebuah buku yang berisi banyak poster wanita yang menghilang. Dan salah satunya, poster hilangnya Lily Grayson. Yang tidak lain adalah saudara kembarnya yang sudah hilang lebih dari setahun. Di saat yang sama, Liam juga teringat sesuatu yang sangat mengejutkan. Dan disinilah kebenaran mulai terungkap. Ternyata yang menjadi penyebab hilangnya Lily Grayson adalah Liam sendiri. Dia yang telah menculiknya dan juga sudah membunuhnya dengan membuangnya hidup-hidup ke dalam danau. Bisa disimpulkan bahwa Liam adalah seorang penjahat yang gemar menculik wanita muda untuk dia perkaos. Ternyata orang yang menjadi incaran Liam selanjutnya adalah Rose Derwood yang saat ini sedang bersama dengannya. Dan terungkap juga kejadian sebenarnya di kecelakaan pada malam itu. Waktu itu Liam berusaha untuk membius Rose. Tapi karena Rose melakukan perlawanan, membuat truk yang mereka tumpangi menjadi hilang kendali. Hingga mengakibatkan sebuah kecelakaan. Namun mereka berdua berhasil selamat. Saat mereka berdua berada di luar, tiba-tiba ya, petir itulah yang menjadi penyebab mereka berdua mendapatkan kemampuan supranatural tersebut. Liam yang sudah ingat dengan kejadian tersebut membuat dirinya menjadi syok dan sangat terkejut. Seakan-akan tidak percaya bahwa dirinya sudah melakukan suatu tindakan kejam yang tidak bisa dimaafkan. Tak lama, Rose datang dan mendodongkan senjata ke arahnya. Dengan perasaan sedih bercampur emosi, dia berniat untuk membunuh Liam saat ini juga. Namun, hal tersebut tidak berani dia lakukan. Saat mereka berdua kembali, tak diduga sudah ada 3 orang yang datang untuk menangkap mereka. Salah satu dari mereka ada seorang pria yang kita lihat di Ceria Mart pada waktu itu. Tak butuh waktu lama, Liam langsung membunuh mereka semua dengan sangat cepat. Namun sayangnya, Rose terkena tembakan dan mendapatkan luka yang cukup parah. Dengan cepat, Liam langsung membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dia langsung dibawa ke ruang UGD. Di saat itulah, Liam menembak kepalanya sendiri hingga tewas saat itu juga. Pasti Anda bertanya-tanya, kenapa dia bisa sampai melakukan itu? Itu karena Liam yang sekarang sudah memiliki pribadi yang baru. Dia merasa sudah melakukan suatu tindakan yang sangat keji dan tidak bisa dimaafkan. Karena rasa bersalah itulah dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan film pun tamat. Secara alur cerita, filmnya cukup seru dan menarik dari awal sampai akhir. Kita dibuat penasaran dengan tokoh-tokoh di film ini. Dan jujur saja saya masih dibuat penasaran sama asal dari petir tersebut. Apakah ulahnya si Thor atau ulahnya makhluk preketek? Entahlah, hanya Bapak Thanos saja yang tahu. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa termotivasi untuk membuat konten selanjutnya. Saya Pras mengucapkan terima kasih. Salam pergebutan Indonesia.